Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Firmansyah dengan NIM 9920230039. Jadi, video ini adalah tentang menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani sebagai pedoman dalam kehidupan modern. Historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak pemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, serta pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi super overpower dalam ekonomi dan politik. Dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas yang implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur dan tentu lebih merata. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan itu yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Yang pertama, tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Lalu, kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan dan kehendak rakyat. Lalu, pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis termasuk kebebasan yang luas, kesempatan-kesempatan untuk pengembangan diri dan penghormatan kepada kepribadian individu. Paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Tidak sedikit orang berpandangan bahwa untuk maju justru mereka harus meninggalkan ajaran agama mereka, sehingga mereka harus mengembangkan budaya sekuler dalam segala segi kehidupannya. Sementara bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil sekularisasi, malah sebaliknya harus berkomitmen terhadap ajarannya. Apakah umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Jawabannya tentu saja, karena Islam mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia, sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter takdarut, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat takilot, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah dalam arti untuk melaksanakannya, berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia. Allah sendiri yang mengatakannya dalam banyak ayat, bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah kemudahan bagi umat manusia, bukan kesulitan. Kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter juz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi menarik. Agama yang mempunyai prinsip seperti itulah agama masa depan dan agama yang dapat membawa kemajuan. Lalu, perlu dipertegas tentang persesuaian antara logika atau akal dengan kebenaran wahyu atau Al-Quran. Adanya faktor persesuaian antara akal dan wahyu. Kebenaran wahyu adalah absolut. Argumen akal tentang kebenaran wahyu tidak memberikan pengaruh sedikit pun terhadap kebenaran itu. Demikian sebaliknya, argumen akal yang menyatakan ketidakbenaran wahyu tidak lantas juga membuat wahyu itu menjadi tidak benar. Akan tetapi, apabila akal melakukan penalaran yang valid, maka ia akan sesuai dengan kebenaran wahyu itu sendiri. Nah, jadi kita telah melihat fakta sejarah bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam sekarang jika umat Islam bersikap yang sama terhadap Al-Quran, sebagaimana umat pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadi Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupannya. Sekian video saya tentang historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis Qur'ani untuk kehidupan modern. Saya harap umat Islam
dapat menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.